يا بدراتي من هذا كل كمالي. Dakwah dengan kelembutan manakan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dakwah itu dengan lembut. Ini sifatnya Rasulullah yang dipuji oleh Allah dalam Quran, kelembutan. Kalau Nabi Musa ini asalnya itu orangnya itu keras. Maka diperintah oleh Allah, faqula lahu qawlan layyina, lembutlah kamu. Tetapi kalau Nabi kita memang asli lembut, maka dipuji, enggak disuruh. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Masya Allah. Ya, Nabi kita memang sangat istimewa sebenarnya kan. Kalau Nabi Musa itu menghadapi masalah-masalah itu, Rabbi syrahli sodri, ya Allah longgarkan dadaku, sumpek saya menghadapi masalah ini. Tapi Nabi kita menghadapi masalah enggak sumpek. Alam nasyrah laka sodrok. Sudah memang biasa gitu. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala dakwah dengan kelembutan, dakwah dengan lapang dada. Dakwah ini akan menghadapi macam-macam masalah. Kita lapang dada sebenarnya. Insyaallah mulai kan. Dakwah dengan hikmah sebenarnya kan. Hikmah itu bagaimana? Bertindak yang tepat. Ibaratnya masuk rumah itu lewat pintunya, jangan lewat jendela. Kalau lewat pintunya, nanti kita ini disambut sebagai tamu, kasih kopi, kasih teh. Kalau lewat jendela, kita dianggap maling, dipentungi sama yang punya rumah. Ini namanya hikmah. Hikmah itu bertindak itu yang tepat. Nah, berkata yang tepat. Maka hikmah ini, kalau kita ini menghadapi 1000 orang, berarti kita ini perlu 1000 hikmah. Karena setiap orang itu beda-beda. Ada orang itu kalau ditargib malah ngamuk juga ada. Tapi kalau didiamin aja malah berangkat ya ada. Ada orang itu perlu ditargib. Ada orang itu pokoknya macam-macam lah orang itu wataknya itu. Setiap kepala isinya beda-beda. Setiap orang wataknya beda-beda. Maka dakwah ini perlu hikmah. Lah, kalau setiap orang beda-beda itu bagaimana saya ngadepi orang? Lah, di sini inilah kita mohon kepada Allah, wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Maulana Umar, kalau kamu bicara itu tawajuh kepada Allah, niatnya memperbaiki diri kamu sendiri, minta tolong kepada Allah, maka nanti kata kamu itu satu, itu dipahami orang yang dengar itu beda-beda menurut masalahnya masing-masing. Kata beliau itu, saya pernah bayan subuh, cerita mengenai muamalat, muasyarat, mengenai akhlak. Setelah bayan subuh, ini beliau cerita juga waktu bayan subuh. Setelah bayan subuh itu ada orang datang kepada saya. Assalamualaikum, salam. Maulana, nah, ada apa? Ada yang laporan sama Maulana ya? Laporan apa? Enggak, tadi bayan kok nyindir saya gitu loh. Apa ada yang laporan? Loh, enggak ada, saya enggak, perasaan saya enggak nyindir siapa-siapa. Tadi suruh berbakti sama orang tua, tadi kan nyindir saya itu. Lah kamu ada apa sih? Saya ini sudah lama enggak mau bicara sama ibu saya. Yang laporan kamu, enggak ada orang laporan. Jadi kalau kita ini bicara itu tawajuh kepada Allah, nanti orang yang mendengar itu akan mengambil pelajaran bukan menurut perkataan kita, yang menurut masalahnya masing-masing dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Maka semulaikan kita ini bicara jangan mengandalkan perkataan kita, tapi kita berbicara tawajuh kepada Allah. Ya Allah, berkatilah perkataan saya ini, manfaat untuk diri saya, untuk orang yang mendengar, untuk umat seluruh alam. Insyaallah malaikan. Nah malaikan, ada cerita ini, orang disuruh masuk Islam, didatangi macam-macam ulama, nggak mau. Nah, tetapi orang ini diundang sama Syekh Abdul Qadir Jailani, disuruh makan di rumahnya, habis makan langsung syahadat. Sehingga orang-orang heran, ini sudah didualili macam-macam, enggak kok habis makan langsung syahadat. Oh iya toh, wong ini makannya tadi saya japani, saya doai terus sih makanannya, semoga Allah kasih hidayah. Maka ketika makan tuh masuk di perutnya, setan-setan Yahudi yang ada di perutnya itu pada lari. Nah, akhirnya dapat hidayah. Nah, ini ceritanya orang dulu begitu soalnya. Hikmah itu memang Masya Allah. Ini saya dulu pernah kasih cerita bagaimana satu jamaah dikirim ke Amerika. Ini orang India. Ini contohnya hikmah kan. Nah ini ceritanya ada orang Amerika itu masuk Islam, tapi istrinya nggak mau masuk Islam. Istrinya nggak mau masuk Islam. Sudah didatangi macam-macam orang dakwah di sana, nggak ada yang mempan. Nah ini ada jamaah India datang, maka diputus musyawarah supaya datang ke istrinya itu. Maka datang, setelah datang itu tidak bicara agama, tidak bicara dakwah, ngomong-ngomong biasa aja. Setelah ngomong-ngomong asik, ini istrinya ini seorang penyanyi, malah dipuji-puji. Saya dapat berita, ibu ini Masya Allah suaranya bagus sekali, pokoknya seneng lah akhirnya itu. Setelah senang, maka orang India ini bilang, Bu, bagaimana kalau membuat kopi untuk kita, Bu? Oh iya. Nah, akhirnya ibu itu bikin kopi, diberikan pada orang India tadi. Setelah minum kopi, maka orang India tadi bilang, bagaimana Bu, sudah siap masuk Islam? Ya sudah saya katanya. Sekarang? Nah, ya sekarang. Akhirnya masuk Islam hari itu juga. Suaminya gembira, maka kiainya suaminya itu tanya, ini sudah banyak orang kasih targhib dia, kasih nggak mempan kok kamu, enak sekali kelihatannya. Nah, kamu ajak minum kopi langsung masuk Islam. Nah, gimana ceritanya nih? Tadi saya itu sambil berjalan ke sini, kata orang India itu, saya sambil mikir, apa yang harus saya buat ini? Hidayah itu milik Allah. Ya Allah, kasih hidayah dia ya Allah. Maka akhirnya timbul pikiran, dalam benak saya itu ada pikiran, Allah akan kasih hidayah dia kalau dia buat sesuatu yang menyenangkan Allah. Maka saya pikir apa yang kira-kira dia mau berbuat sesuatu yang meridhokan Allah itu apa kira-kira? Ini orang kafir. Maka tadi saya puji-puji, saya minta kopi. Maksud saya minta kopi itu supaya dia khidmat sama orang Islam gitu loh. Kalau dia khidmat sama orang Islam, nah, saya berharap itu Allah SWT akan kasih hidayah sama dia. Saya sebetulnya bukan mau minta kopi, bukan. Nah, supaya dia khidmat sama orang Islam. Setelah khidmat betul, ternyata betul Allah kasih hidayah. Nah ini namanya hikmah tuh. Ini pikiran ini enggak teko pikiran ini. Kita ini maunya saya targhib. Nah, kasih dalilnya ini. Oh belum tentu. Ini hidayah itu bukan karena dalil. Hidayah itu karena Allah kasih hidayah. Nah, ini hikmah ini supaya kita ini punya hikmah itu harus banyak doa pertama itu.
Kemudian yang kedua, kalau kita ini tahu siapa yang kita hadapi ini, kita harus tahu gimana orang ini. Nah, setelah tahu, pandang dia dengan penuh kasih sayang. Jangan pandang dia dengan kemarahan, pandang dia dengan kasih sayang. Maka nanti kita tahu kuncinya itu di mana. Insyaallah kan? Seperti seorang ibu mandang anaknya dengan kasih sayang, maka dia paham. Ngoe. Oh, ini minta susu. Setelah diam kok ngoe. Oh, ini gigit nyamuk. Nah. Lagi ngoe. Oh, ini perutnya kembung, kasih minyak putih. Ibu ini tahu aja, walaupun bayi nggak bisa ngomong, tahu aja, karena ibu itu punya pengalaman dan punya sayang. Nah, kita ini perlu pengalaman dan sayang. Ada pengalaman, kalau nggak sayang juga nggak ada hikmah. Bayi nangis saja, bayi apa tuh ini? Ini mesti ayahnya ini yang ayahnya kurang ajar, maka anaknya nangis saja. Akhirnya nggak paham nanti. Akhirnya anaknya itu keluwen, entah kewareken, entah masuk angin, nggak paham. Karena apa? Nah, ini ada pengalaman sebetulnya, tapi tidak ada sayang, akhirnya nggak paham. Nah, kita ini kepada umat ini perlu pengalaman dan juga perlu sayang. Terus doa terus, ya Allah kasih saya ini jalan, bagaimana supaya orang ini bisa keluar 4 bulan itu. Ya Allah kasihlah saya jalan, ya, kasihlah saya hidayah, kasihlah saya hikmah untuk supaya orang ini keluar 4 bulan. Itu untuk mengeluarkan jamaah itu tidak cukup. Nah, sudah saya targhib, ya, dijem aja ya sudah. Loh, itu namanya nggak punya hikmah namanya. Tak omong ya orang diatekne, ya wis. Loh, ya wis to nek. Ini namanya tidak punya hikmah. Kalau hikmah itu dicari nih, gimana nih caranya? Pintunya dari mana ini orang ini? Yang membebeki dia, menghalang-halangi dia keluar itu apa ini? Kita pikirkan, kita doain, kita cari jalan keluarnya. Maka nanti dengan petunjuk Allah timbullah hikmah sehingga nanti dia bisa keluar. Insyaallah kan? Ya, untuk supaya kita punya pengalaman, punya sayang, caranya bagaimana? Kita keluar agak panjang. Insyaallah kan?